Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas kehidupan dan keberuntungan zodiak Virgo di tahun 2023, di sepanjang tahun 2023 ya, seperti itu. Ini kehidupannya, ini juga keberuntungannya. Dan ini energi general teman-teman. Energi banyak orang pasti tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, seperti itu ya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini madu karomah. Ini manfaatnya untuk ruqyah, melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90.000 ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml. Ini harganya 130.000. Dan ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Seperti itu teman-teman. Itu saya khususkan untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan itu bisa buat usaha dagang juga. Dan ini cincin dan liontin teman-teman, ini bisa dikirim ke luar negeri ya, seperti itu. Modelnya kayak gini kurang lebihnya. Dan ini harganya sekitar 200 ribuan. Dan ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif, disenangi oleh banyak orang ya. Ini liontin buat laki-laki dan perempuan. Ini bisa dikirim ke luar negeri. Aduh. Kita ngebahas kehidupan dulu. Bagi kalian yang mau diramal untuk 1 tahun, dari awal tahun dia, dari bulan Januari 2023 sampai akhir Desember 2023. Ini berhubungan dengan kehidupan, keuangan, rezeki ya, seperti itu. Secara garis besar aja. Kesehatan. Dan itu biayanya sekitar 200.000 ya teman-teman. Udah dibuka. Silahkan bagi teman-teman yang berkenan. Kehidupan zodiak Virgo. Ini Virgo ya teman-teman, bukan ini kehidupan zodiak Virgo di sepanjang tahun 2023. Banyak dari kalian yang semakin memperbaiki spiritual kalian, mungkin semakin dekat dengan Tuhan, semakin memperbaiki ibadah kalian. Banyak juga dari kalian ini seperti mewujudkan, berusaha atau akan mewujudkan impian-impian kalian atau harapan kalian, planning kalian ke depan itu seperti satu persatu mulai diwujudkan. Entah ini tentang usaha, pekerjaan, atau mungkin istilahnya kalau kalian istilahnya mau punya planning untuk buka usaha, ini mulai diwujudkan. Cara-caranya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi ini memang pelan tapi pasti sih teman-teman. Tetapi teman-teman juga harus hati-hati, karena di sini butuh sekali kehati-hatian yang berhubungan dengan tempat. Misalnya ya, kalau misalnya mau usaha tuh tempatnya kira-kira bagus enggak buat usaha, kira-kira strategis enggak, kira-kira bisa mengembangkan usaha kalian enggak. Ada juga berhubungan dengan lingkungan, karena lingkungan ini sangat berdampak besar untuk kemajuan ya. Kita mau jual apa, jadi harus lingkungannya itu seperti apa dulu ya, seperti itu. Terus misalnya gini, kalau kita mau jual baju ya jangan di tengah-tengah kontrakan ya kan. Kalau mau di tengah-tengah kontrakan ya kita jualannya sembako, contohnya gitu ya, contoh aja gitu. Nah, dan di sini kalian tuh seperti harus hati-hati dengan lingkungan kerja kalian atau orang-orang yang memang kalian temui, karena di sini sangat sensitif banget, mudah sekali untuk istilahnya kalian terjebak kalau kalian salah langkah. Jadi teman-teman harus hati-hati banget, dan jangan pernah istilahnya menceritakan apapun yang berhubungan dengan rahasia kalian, entah aset kalian, pekerjaan kalian, usaha kalian, atau masalah pribadi pun jangan. Karena di sini rentan sekali untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang ingin menjatuhkan kalian, teman-teman ya. Apalagi yang berhubungan rahasia perusahaan atau bahkan rahasia kalian lah, intinya berhubungan pekerjaan atau apapun itu. Dari sini kalian juga seperti harus istilahnya bisa menjadi pengayom, karena di sini mungkin beberapa dari kalian ini akan dipercaya untuk menjadi tokoh masyarakat atau kepala instansi tertentu, atau mungkin punya kedudukan tertentu yang berhubungan dengan manajemen, atau pokoknya ada anak buah ya yang memang harus kalian pertanggungjawabkan.
keputusan-keputusan kalian ataupun langkah-langkah kalian ini benar-benar harus teliti, telaten, karena kalau tidak teman-teman ini banyak yang akan merugikan banyak ranah, banyak orang. Ranahnya itu luas, jadi harus hati-hati dan teliti. Dan di sini kalian juga seperti akan bertemu dengan seseorang yang berhubungan dengan cinta. Ini akan ada dari kalian ini bertemu dengan orang yang memang ditakdirkan untuk jadi jodoh kalian, entah ini buat laki-laki ataupun perempuan ya teman-teman. Ini ada jadi ruang lingkup pekerjaan, ada juga saat kalian bepergian, tapi ada juga yang memang bertemu karena dijodohkan, bukan dijodohkan sih, dikenalkan, lebih tepatnya begitu, atau bahkan pertemuan nggak sengaja entah dimanapun. Tapi ini seperti memang takdir jodoh kalian. Banyak dari kalian yang akan bertemu dengan soulmate atau belahan jiwa kalian. Tetapi di sini kalian juga harus benar-benar menjadi orang yang memang tidak mudah percaya dengan siapapun, karena ini rentan sekali untuk dibohongi ya, seperti itu. Jadi teman-teman ini harus hati-hati banget, ini rentan sekali dibohongi, dimanfaatkan, atau bahkan keserakahan kalian ini dimanfaatkan untuk menjatuhkan kalian, entah dalam ranah apapun, di pekerjaan, di usaha, ataupun di karir kalian. Harus hati-hati. Dan di sini kalian juga harus istilahnya benar-benar orang yang memang punya keyakinan teguh kepada Tuhan, karena sepertinya di sepanjang tahun 2023 ini kalian membutuhkan pemikiran yang tenang ya. Jadi salah satunya itu ya memang harus dekat dengan Tuhan, harus memperbaiki ibadah kalian seperti itu, karena dengan itulah kalian menjadi orang-orang yang memang bisa membuat keputusan-keputusan yang baik, langkah-langkah yang baik, dan tidak mudah stres atau tidak mudah merasa depresi atau terbebani dengan apapun tanggung jawabmu, karena ini agak padat, agak melelahkan, dan memang istilahnya banyak ambisi yang ingin kalian seperti banyak ambisi yang ingin kalian lakukan atau ingin kalian ya misal kalian punya ambisi ingin punya usaha, yaitu bekerja keras untuk itu. Jadi memang kadang-kadang sangat melelahkan dan sangat menguras waktu untuk kalian istirahat. Jadi jatuhnya tuh mudah stres, mudah depresi gitu teman-teman ya. Jadi memang harus dekat dengan Tuhan dan tetap istilahnya menjadi orang yang memang rendah hati. Kalau kalian memang seorang pemimpin yang baik, hati-hati dalam mengambil keputusan, karena ini kalau ada keputusan yang salah sangat fatal, karena ini menyangkut banyak orang, banyak ranah ya, seperti itu. Dan di sini pelan tapi pasti secara kehidupan keuangan ini memang semakin membaik. Antara bulan Januari, Februari, Maret ini memang banyak peluang, tapi butuh kerja keras yang luar biasa, tenaga, pikiran, kemampuan harus diupayakan banget. Dan April, Mei, Juni, Juli ini mulai ada hasilnya. Jadi kelihatan ada perkembangannya atau hasilnya, dan kalian menjadi orang yang lebih tenang, lebih lebih menikmati ya hasil kerja keras kalian. Dan sampai akhir tahun itu kalian bisa istilahnya membeli apa yang kalian inginkan, atau bisa istilahnya membangun usaha kalian dengan baik. Walaupun memang di sini nggak langsung besar dulu ya teman-teman. Jadi pelan tapi pasti. Kalau kalian di bidang pekerjaan sepertinya ada pengakuan atas kinerjamu yang memang sangat baik seperti itu. Dan di sini kalian juga seperti akan ada yang menikah atau ada yang bertunangan, tetapi ada juga yang akan seperti bepergian tapi nggak lama, misalnya pergi keluar kota, keluar daerah, keluar negeri, tapi nggak lama balik lagi. Ini bisa berhubungan dengan wisata, tapi bisa juga berhubungan dengan berhubungan dengan pekerjaan, tapi ini memang nggak lama seperti itu ya. Tapi di sini harus hati-hati di perjalanan karena rentan sekali kecelakaan teman-teman ya. Ini sering sakit lambung, sakit kepala, dan juga asam lambungnya sering naik, sakit kepala, vertigo, dan juga darah tinggi. Dan ini karena kurang istirahat dan kurang tidur kebanyakan. Jadi harus pola makan sehat dan juga olahraga ya teman-teman. Usahakan tidur cukup juga. Ini kita ngebahas keberuntungan zodiak Virgo di sepanjang tahun 2023. Nah, ya kan? Banyak keseimbangan. Keseimbangan ini bisa berhubungan dengan keuangan semakin stabil, rezeki kalian semakin lancar.
kalau kalian punya permasalahan hidup semakin terbuka jalannya untuk menyelesaikan itu. Dan mungkin kalian juga semakin dewasa, semakin tenang, semakin bijaksana dalam mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu. Nah, kalian juga udah bisa menikmati hidup kalian dengan sangat baik karena rezeki kalian tuh semakin berlimpah, semakin lancar, semakin terpenuhi kebutuhanmu, dan bahkan ada yang bisa membeli properti atau apa yang kalian inginkan. Ada usaha yang semakin berkembang, ada juga yang seperti itu. Dan di sini memang tanggung jawabnya besar dan sangat melelahkan, tetapi hasilnya juga sangat membahagiakan. Banyak dari kalian yang semakin dewasa, semakin tenang, dan semakin bijaksana. Di sini kalian juga bisa mencerahkan banyak orang, dalam arti mungkin bisa aja apapun perbuatanmu banyak yang dijadikan contoh oleh banyak orang karena perbuatannya baik, atau memang perjuangan kalian ini hasilnya baik sehingga banyak menjadi motivasi untuk banyak orang. Tetapi bisa juga kalau kalian ini orang yang memang butuh pencerahan orang lain untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Tapi bisa juga justru kalian bisa mencerahkan orang lain karena pengalaman kalian. Seperti itu teman-teman, kalian tuh seperti udah mulai tenang, mulai enjoy menghadapi hari-hari kalian, bisa menyelesaikan istilah tugas-tugas kalian, pekerjaan kalian. Bahkan di sini banyak dari kalian yang akan mendapatkan peluang yang sangat lumayan banyak ya, atau lumayan besar, entah dari atasan kalian, tempat kalian bekerja, atau usaha semakin berkembang, atau keuangan kalian juga semakin lancar apapun pekerjaanmu. Ini peluang untuk mendapatkan kesuksesan secara keuangan atau kehidupan yang semakin ringan, karena memang apapun yang kalian perjuangkan ini pelan tapi pasti membuahkan hasil yang membahagiakan. Dan ini kalian tuh bisa merasakan ini, benar-benar bisa merasakan tuh di bulan Januari, Februari, Maret ya, itu perjuangan tapi memang dampaknya baik gitu ya, tapi memang melelahkan. Saya bisa bilang ini tahun yang cukup melelahkan, menyita waktu kalian, menyita istirahat kalian ya, tetapi ini memang hasilnya juga sangat signifikan dibandingkan tahun 2022 seperti itu ya. Dan ini benar-benar merasakan keberlimpahan atau kebahagiaan itu mulai dirasakan tuh Juni, Mei, Juni ya, Juli, Agustus, seperti itu udah mulai dirasakan. Tetapi akhir tahun justru mungkin banyak dari kalian yang bisa membeli apa yang kalian inginkan, bisa ganti kendaraan ya, bahkan ada yang membeli tanah, ada yang bisa membuka ternak, misalnya ternak misalnya punya rezeki, aku mau bikin ternak kambing atau apa gitu. Walaupun memang di sini saya nggak lihat langsung besar, tapi seenggaknya itu benar-benar istilahnya bisa membuka usaha awal, tapi yang akan berkembang nantinya kalau kalian bisa mengelolanya. Tapi ada juga yang memang kalau kalian merintis usaha ini pelan tapi pasti usahanya semakin berkembang. Jadi ada pengembangan dan membuahkan keberlimpahan yang bisa mencukupi kebutuhanmu secara rezeki, seperti itu ya teman-teman. Ini memang sangat baik sekali, walaupun di sini memang banyak beban, banyak tanggung jawab, tapi banyak kebahagiaan. Karena kalau kita lelah tapi menghasilkan sesuatu yang membahagiakan untuk kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, masa depan kita, pasti itu semangat banget ya, dan itu membuahkan energi yang memang luar biasa untuk kita terus istilahnya berkarya, berjuang, dan juga berusaha. Begitu teman-teman. Secara kesehatan ini agak rentan dengan asam lambung tinggi, vertigo, darah tinggi, dan juga asam urat. Jadi memang harus pola makannya harus banyak makan buah, makan sayur teman-teman ya. Pola makan sehatnya di ini, hindari soda yang memang istilahnya membuat asam lambung naik. Dan kalau bisa ini kayak banyak kurang tidur ya, jadi tidurnya agak diperbaiki. Kalau ada waktu istirahat, tidur aja ya, seperti itu. Dan itu usahakan untuk olahraga entah seminggu sekali ya, seperti itu, karena ini rentan sekali untuk kalian banyak sekali merasakan sakit kepala. Dan ini takutnya nanti kalau kalian nggak bisa manage kesehatan kalian, itu takutnya mudah stres atau mudah depresi. Stres itu bukan berarti gila, bukan teman-teman ya, seperti itu. Saya aja kalau misalnya banyak kerjaan, perasaan agak stres dengan kerjaan gitu, kelelahan gitu, seperti itu jatuhnya. Jadi ya seperti itu, jadi butuh istirahat, seperti itu ya teman-teman. Itu aja, ini bagus banget. Jadi intinya tahun 2023
3 menurut saya sangat bagus untuk Virgo. Ini perjuangan yang melelahkan tapi membuahkan hasil yang membahagiakan, seperti itu. Dan mungkin akan ada yang ketemu jodoh juga ya, dan mudah-mudahan ini nyata kalau hal-hal positifnya. Kalau masalah kebahagiaannya itu besar kecilnya itu dikembalikan kepada Tuhan ya, karena kita itu punya takaran yang berbeda-beda, tapi intinya ada pengembangan dibandingkan 2022. Seperti itu teman-teman, dan sukses terus. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.